Oke, halo, ketemu lagi. Di sini saya akan coba sedikit mereview atau lainnya lah tentang radio ICOM dengan tipe IC 271 Almod. Oke. Ini tampilan depannya. Tampilan depannya seperti ini. Mode-nya ini yang disebut Almod, ini ada FM, ada USB, LSB, CW. Ini kalau kita mau tanpa capek-capek melepas PTT, ada tombol transmit, receive. Nah, ini tinggal dinaikin aja ke atas. Tombol power, on, AF gain, RF gain. Ini dan dialnya. Ini aslinya ya, sebelumnya ini aslinya masih bawaan aslinya dari Jepang sana ya, di 144 mega sampai sekian mega lah, saya nggak hafal ya, nanti bisa browsing aja. Oke, ini tombol-tombol depannya, ini signal meternya, ini receive, tune, transmit. Kalau transmit nyala merah. DFS, split, down, up. Ini untuk PTT nya saya sambung ke mixer. Sebelumnya ini saya dapatkan radio ini masih standar Jepang sana, jadi masih 144 ke atas untuk transmitnya. Maka kita program ulang untuk RAM-nya ya. Untuk cara programnya sudah banyak di Mbah Google. Kalau masih aslinya itu mesti ada dioda yang dilepas, dipotong. Nah, itu nanti saja. Sebelumnya ini pun untuk RF gain ini sebelumnya tidak berfungsi, sekarang sudah berfungsi. Ini ya, saya putar RF gain nya, lihat di signal meternya. Ini saya putar RF gain ya. Oke, nah ini dekat, ini paling lossnya sekitar 2-3 kilo aja nih dari rumah saya. Berfungsi bukan? Nah, ini ada caranya. Untuk preamp ini ada opsional ya, AG20. Nah, ini enggak terpasang. Preamp ini fungsinya buat amplifier receive aja. Kalau udah pasang preamp ini, sinyal sinyal segini yang kita terima standarnya. Kalau kita tekan preampnya akan nyala, maka dia penunjukan jarum sinyal ini akan naik ya. Kalau ada preamp receive. Berhubung ini aslinya di 144 ke atas, maka daya receive-nya, sensitivitasnya di frekuensi bawah, seperti di bawah 144 mega ke bawah, itu signal receive-nya dia berkurang ya. Makanya kita butuh tuning untuk band pass-nya. Band pass filternya itu ada 2 sendiri. Kita buka, ini bautnya udah saya lepas. Mari kita lihat. Sorry, ini pakai HP jadi repot juga. Uish, jatuh, sorry. Oke, ini tadi udah saya buka ini. Jadi blok modul receive sama transmit ada di sini ya. Ini adalah band pass.
Ini sebelah sini adalah bandpass filter untuk receive, sini yang paling ujung, dan ini. Nah, ini kita buka, bisa kita buka ininya, tutupnya. Itu ada lubang, kita tinggal trim aja. Caranya kita trim di sini, kita maksimalin sambil lihat sinyal sini. Kalau bisa cari sinyal yang kecil, misalnya repeater tapi yang kecil ya, karena patokan repeater itu kan sinyalnya lebih stabil karena satu titik poin transmitnya. Tinggal kita putar ini, cari sinyal yang paling gede yang tadi. Kalau sudah ini, kita putar nih, kita trim ini, kita tuning L19 nya ya, itu L19, kita lalu tuning L17 mana tidak terlihat. Nah itu L17 kita tuning, dibuka lagi, itu untuk tuning receive. Sedangkan untuk bandpass filter transmit ini yang ini ya. Oke, itu panelnya masih original SC1013. Ini sih bukan review ya, cuma cerita saja. Nah, ini modul di sini adalah untuk tempat preamp tadi SG atau AG20 gitu ya. Untuk preamp tempatnya di sini ya. Jadi dari sini input ke preampnya, ntar outputnya masuk ke sini, ke C4. Oke, sekarang kita pingin mengaktifkan RF gain yang sebelumnya atau aslinya yang tipe ini RF gainnya itu nggak ada. Bagaimana caranya? Caranya cukup gampang, yaitu mana ya? Oke, ini yang kabel oranye ini nggak kelihatan ya. Nah, ini nih kabel oranye ini aslinya itu ada di titik ini. Saya ambil pakai obeng trim ini ya, kabel oranye ini aslinya di sini, di pin yang paling kiri. Kita lepas saja, terus pasang di sini, di pin bawahnya yang kecil, yang lebih kecil, tapi yang paling kanan. Ini udah terpasang gitu ya, kelihatan ya. Nah, ini itu nanti aktif dia RF nya. Lihat, kita putar. Nah, lihat kan, transmit lagi, tidak transmit. Kita cari yang lagi transmit. Nah, ini agak sorenya mau keluar lagi, batal nggak jadi gitu. Nah, hilang kan fungsi dia. AGC harus ditekan ya. Kalau tidak ditekan, dia penunjukannya agak lama, sekian detik. Tapi kalau AGC nya kita tekan, dia cepat. Itu cara pasang RFK nya kita aktifkan. Ini 271 yang tanpa power supply, masih kosongan semua, masih standar. Hanya saya program ulang untuk RAM-nya biar bisa di bawah. Ini minimal bisa 140. Nih 140 MHz. Nah, paling tinggi itu 150 ya. Nah, gitulah. Ini cepat naik turun frekuensinya, tinggal tekan up atau down.
Oke. Kalau aslinya, kalau bandpass receive-nya belum kita tuning, dia bagusnya di frekuensi atas, bandpass filternya untuk receive. Tapi setelah, karena kita bermain di plat hijau, lebih sering bermain di frekuensi bawah, jadi kita tuning ulang untuk bandpass filternya di frekuensi bawah pula. Jadi sensitivitas dari receive akan naik. Oke, ini sebelum kita tuning itu cuma di sekitar 9 dB, nggak sampai 9 dB. Tapi setelah tadi kita tuning, sebelumnya udah naik. Untuk belakangnya standar, cuma ada output antena, external speaker, sama DC cord. Lain-lainnya tidak ada karena ini 271 polos atau gundul. Untuk memaksimalkan transmit, bisa juga dari bandpass transmit ya, BPF yang tadi ini, sama trimmer keramik ini. Tapi tidak bisa naik jauh ya powernya, karena ini memang dibikin di frekuensi 144 ke atas untuk maksimal powernya. Bisa dinaikkan lagi, tapi kita perlu oprek lagi, ganti kapasitor atau lain-lainnya. Oh, satu lagi, kemarin banyak keluhan juga yang ICOM 271 ini, begitu kita tekan PTT transmit terus kita ke receive, dia ada delay sekitar 2-4 detik. Masalahnya ada di sini. Ini yang perlu kita ganti, ada di sini. Ini C179 ya, Elko C179. C179 coba dicek, atau di C185. Nggak terlihat tidak ini. Nah, itu di C185. Yang perlu kita perhatikan ini di C185 Elko ini Elko 0,47 mikro 50 volt. Ini yang salah satu yang bikin delay. Jadi dari transmit ke receive itu ada jeda. Jadi lawan bicara kita sudah ngomong, ternyata kita belum dengar. Tapi untuk sinyal meter tadi udah gerak ya, tapi audionya delay. Perlu dicek ini C185 Elko ini. Itu beberapa penyakit yang udah saya temuin di radio ini. Ya, penyakitnya penyakit wajar ya, karena umur ini radio sekitar tahun 80-an, 80 ke atas lah ya. Jadi udah cukup tua, udah 30 tahun lebih nih radio. Jadi sangat wajar untuk seperti komponen Elko terutama itu udah pada kering atau lainnya. Belum komponen lain-lainnya mungkin nanti satu persatu udah mulai layak diganti. Mungkin di bagian atas kita obrolin bagian ini aja tadi, dari bagaimana cara tuning bandpass, tinggal puter aja, maupun bandpass transmit. Untuk lebih bagusnya memang kita pakai alat network analyzer ya. Jadi return lossnya dapat berapa, insertion lossnya dapat berapa, itu akan jadi jauh lebih maksimal untuk tuningnya. Ini untuk bagian atas dari ICOM IC271 gundul.
Untuk speknya bisa cari di Google atau Rigpick, itu sudah cukup banyak. Mungkin nanti lain kali kita bahas yang lain-lain, bisa lebih detail atau lainnya di bagian bawahnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di obrolan tentang radio komunikasi. Oke, thank you. Di sini sudah malam, jadi terima kasih banyak buat yang melihat atau lainnya. Silahkan komen, tidak perlu subscribe atau lainnya juga tidak apa-apa. Assalamualaikum.